Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi yang akan saya bahas terkait ini ya, matematika, dimana masih lanjutan bilangan. Jadi memang di buku ini, jadi saya ngambil dari buku ini sumbernya. Terus di buku ini bab pertama itu bilangan. Nah, di setiap bab itu ada soal sampai 4 lembar, total babnya ada 15 bab. Nah, terus pada saat saya menyampaikan materi di sebelumnya, boleh dicek di channel saya Nur Nafiiyah, itu sudah ada pembahasan soal terkait bilangan. Yang pertama bilangan yang bulat ya, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan di tutorial berikutnya juga ada, silakan dicek di channel saya juga, membahas mengenai bilangan pecahan yang dimana operasinya ya mulai dari perkalian, terus melakukan penyederhanaan dan seterusnya. Nah, yang belum dibahas di situ soal berikutnya adalah yang terkait desimal. Nah, akhirnya saya menyelesaikan ke desimal. Jadi ini mungkin yang bilangan terakhir ya. Jadi maksudnya itu membahas soal yang terkait bab bilangan yang terakhir. Selanjutnya akan pindah ke bab berikutnya ya. Jadi untuk bisa terus mendapatkan tutorial-tutorial gratis dari saya, mohon jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Mungkin bisa di komen juga mau meminta tutorial terkait apa. Oke, kita lanjut langsung ke pembahasan soalnya. Di pembahasan soal ini ada bilangan pecahan 7/12 kali 2/5. Jadi saya masih mengulang lagi, jika ada bilangan pecahan 7/12 dikali, langsung saya kasih titik aja biar memudahkan. Jadi titik itu sama saja seperti kali per 5. Nah, kalau seperti ini maka sudah perkalian toh, nggak perlu dirubah, dibalik nggak perlu. Jadi kebalikan itu berarti kalau awalnya kali jadi bagi, yang awalnya bagi jadi kali, dan ini dibalik. Nah, kalau sudah kali nggak perlu dibalik, cukup dicari mana yang bisa diperkecil. Nah, kalau diperkecil berarti mencari pembagiannya. Ternyata 12 itu bisa diperkecil, yaitu jika dibagi 2 ini hasilnya 6. Nah, kalau bawah dibagi 2, atas juga harus dibagi 2. Nah, ini 2 bagi 2, 1. Nah, bilangan berapapun kalau dikalikan 1, hasilnya ya tetap bilangan tersebut berarti 7/30. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 7/30. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Di situ mulai membahas tentang bilangan desimal. Nah, bilangan desimal itu pasti ada koma ya. Ada koma. Nah, untuk melakukan proses penjumlahannya, atau jadi kalau mau memproses penjumlahannya atau pengurangannya atau perkaliannya atau pembagiannya, maka dicek dulu, komanya ada berapa digit di belakang, komanya ada berapa digit di belakang. Itu akan mempengaruhi nanti hasilnya. Contoh, ini penjumlahan ya, kalau penjumlahan 13 titik, koma saya buat titik aja atau koma aja, 164. Nah, di sini kalau penjumlahan ataupun pengurangan, maka koma harus disejajarkan dengan koma. Jadi satuan dijajarkan dengan satuan, puluhan dijajarkan dengan puluhan, ratusan dijajarkan dengan ratusan. Nah, ini kan dijumlahkan 1,45, berarti ini 1 itu kan satuan. Nah, berarti ini 1. Terus ini koma. Nah, jadi harus disejajarkan dengan komanya. Itu kuncinya untuk melakukan proses penjumlahan dan pengurangan. Jadi kuncinya di sini. Nih, komanya disejajarkan. Nah, barulah dilakukan proses penjumlahan. Ya, ini. Kalau yang di belakang kosong, ya enggak masalah. Yang diperhatikan di sini. Ini yang disejajarkan, jadi komanya. Terus
disamakan, satuan yang di depan koma ya, satuan di depan koma disamakan, puluhan di depan koma disamakan ya, seperti itu. Terus ini dilakukan proses, berarti 4 ini dianggap 0 ya. Jadi kalau ada angka yang di sini 45 aja, terus kok dijumlahkan ini nggak ada, berarti itu sama aja dengan 0, nggak perlu ditulis, nggak masalah. Jadi kalau ada di belakang koma itu angka 0, nggak perlu ditulis, nggak masalah. Tapi kalau nolnya diapit dengan angka, contoh diapit dengan apa? Angka misalkan 2,05. Nah seperti ini, maka ini harus tetap diperhatikan. Beda kalau komanya di belakang ini. Nah kalau yang ini boleh dihapus, nggak masalah ya. Terus saya lanjut ke sini, penyelesaiannya adalah 6 tambah 5 11, nyimpan 1, nah, nyimpan. Terus yang ditulis hanya angka belakangnya saja. Terus 1 tambah 1 tambah 4, 6. Kemudian ini 3 tambah 1, 4. Dan di sini 1. Nah, koma tetap harus ditulis. Nah, inilah hasilnya. 14,614. Selanjutnya yang pengurangan. Yang pengurangan juga sama, disejajarkan komanya. Berarti kalau di situ 25,173. Nah, kalau dikurangi juga sama. Yang perlu diperhatikan adalah di sini. Oh, ada 4,14, berarti ini disejajarkan 4,14, berarti 4 itu satuan disejajarkan kan? Ini. Nah, komanya disamakan. Terus di sini 14 dikurangi. Nah, sama seperti tadi ya aturannya. Jika ada 0 kayak gini di belakang, bisa ditulis bisa tidak. Berarti ini dikurangi 0 sama dengan 3. 7 dikurangi 4, 3. 1 dikurangi 1, 0. Terus ini 5 dikurangi 4, 1. Nah, kalau seperti ini tetap harus ditulis, nggak boleh dihapus. Kenapa? Karena memang kita ngikuti, kan masih diupdate angka belakangnya. Berarti hasilnya 21,033. Selanjutnya, nah kalau perkalian bagaimana Bu? Nah, di sini kalau perkalian berarti kita lihat aja angkanya, yang 0 kita ini dulu. Jadi biasanya cara saya adalah angka yang diperhatikan saja. Berarti angka di situ 65. Jadi kalau kita tulis lengkapnya adalah 0,065 dikali 0,037. Nah, ini. Maka yang perlu diperhatikan adalah angkanya ini, 65 sama 37. 65 langsung dikalikan. 65 dikalikan 37. Oke. Caranya menggunakan perkalian seperti ini ya. 5 kali 7 35, menyimpan 3 ya. 6 kali 7 sama dengan 42, simpanannya tadi ditambahkan, berarti 45. Kalau sudah terakhir ditulis lengkapnya 45. 5 kali 3 15, nah, ditulis menyorong ke kiri 1 digit. Terus ini tadi 15 masih punya simpanan 1, yang ditulis adalah angka yang terakhir. Terus 6 kali 3 18, tambah simpanannya 1, berarti 19. Nah, ini terus dijumlahkan. Dijumlah 5, ini 10, yang ditulis hanya 0, simpanannya simpan di sini. 1 tambah 4 5, tambah 9 14. Masih punya simpanan 1 di sini. 1 tambah 1 2. Nah, komanya bagaimana? Tinggal dilihat di sini. Ini ada 3 digit ya. 1 2 3. Ini juga 3 digit. 1 2 3, maka berarti komanya nambah. Ini 3 nambah 3, berarti jadi 6 digit. Maka caranya dari belakang ya, ngasih komanya, berarti diurut, dilangkahkan ke kiri sebanyak 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti di sini ada 0, disinilah komanya, seret. Hasilnya adalah
0,002405. Ini. Jadi cara saya biasanya jangan langsung dikalikan semua sama nolnya, bingung. Kalau bingung langsung angkanya saja yang dikalikan. 65 kali 37. Nah, hasil ini baru dilihat komanya nanti berapa ya. Nah, ini kalau 3 kan di belakang koma ada 3 angka. Di belakang koma ada 3 angka berarti jadi 6. Nah, langkahnya dari belakang 6 langkah ke depan sebanyak 6. Terus hasilnya nanti tinggal nambahi. Kalau ini masih kosong berarti nambahnya 0, 0. Tuh. Yang berikutnya ini juga sama. Loh, kalau gini gimana ini? Ada 24,03. Kalau 24,03 ya tulis saja nggak apa-apa. Jadi kalau berikutnya kan ini diupdate nih komanya. Nah, 24,03. Nah, terus dikali 0,05. Nah, ini kan kayak gini. Maka boleh nih yang diambil berarti saya lanjut dulu. Dikali ini pengaliannya sampai 4. 0, sampai 3 yang belakang 0,004. Nah, kalau seperti ini berarti boleh ini diambil dulu. Ini diambil dulu, komanya tetap disimpan di sini dulu. Berarti ini semuanya. Kalau yang ini berarti 20,03. Komanya disimpan dulu, tidak masalah. Terus ini diambil dulu 5, berarti ini dikalikan 5. Ini dikalikan berarti 15, yang ditulis hanya 5. Punya simpanan 1, bilangan berapapun kalau dikalikan 0 tetap 0. Berarti ini 1 tadi, ini 0, ini 2. Nah, kalau seperti ini gimana? Tetap tulis dulu komanya. Nah, seperti ini dulu aja. Terus ini 4. Nah, jangan lupa 4 aja yang diambil. 4 dikalikan berarti ini 4 kali 5 sama dengan 20, disimpan 2-nya yang ditulis hanya 0. 4 kali 1 4, ditambah simpan tadi 2 berarti 6. Terus di sini 20 tetap. Maaf. Ini 0, terus di sini 8. 8 di sini 0. Nah, kayak gini, ini kan 60 ini. Nah, maka ini bisa dicoret, tidak masalah. Berarti 80,6. Nah, tinggal dilihat ini komanya. Ini tadi komanya sudah, yang ini belum. Ini ada 2. Ini ada 3, berarti ada 5 ya, ada 5 yang belum. Berarti ini maju sebanyak 5 langkah. Kalau komanya dari sini berarti majunya sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti komanya di sini. Ini 0, nah, ini tinggal nambahin 00 ya, ini tinggal nambahin. Berarti hasilnya 0,123806. Itu hasilnya. Jadi saat melakukan perkalian bilangan desimal, maka sebenarnya boleh diambil angkanya dulu, angka, komanya disimpan dulu, di skip. Terus yang kalau kayak gini gimana? Berarti ini tetap ditulis dulu aja. Ditulis terus dikalikan dengan angka-angkanya yang ada di sini. Nah, nanti baru hasil ini dicari komanya. Nah, ini kan 5 ya. Ini 0, 5. Berarti 2 digit di belakang koma. Ini 004, ini berarti 3 digit di belakang koma. Berarti ini maju sebanyak 5 langkah. Oke. Saya lanjut. Nah, ini kalau berikutnya adalah pembagian bilangan desimal. Aduh, gimana ya pembagian bilangan desimal? Angkanya sama, langkahnya kita skip dulu komanya. Jadi kayak gini. Saya tulis dulu soalnya. 0,2035 dibagi 0,55. 0,5. Berarti di sini cara yang paling mudah biasanya saya menggunakan di pecahan. Jadi ini kalau dibuat pecahan sama dengan 2035 per. Nah, ini dihitung berapa banyak koma di belakangnya ini. Koma. Terus ada digitnya 4. Oh, berarti 10
kosong, kosong, kosong. Nah, ada 4 kosongnya. Kenapa? Nah, ini di belakang koma ada 4 digit angka, berarti 0, 0, 0, 0. Terus tetap ditulis dulu, dibagi kayak gini ya. Terus ini ditulis 55 per ini koma yang di belakang itu ada 2 digit, berarti 100. Oke. Triknya, jika ada pembagian pecahan seperti ini, maka dibalik. Yang ini awalnya pembagian jadi dikali. Yang awalnya ini ini kan namanya pembilang jadi penyebut. Jadi dibalik. Ini jadi penyebut, ini jadi pembilang. Atau ini dibalik, ini di atas jadi di bawah. Yang di bawah jadi di atas. Itu namanya dibalik. Jadi ini kalau ditulis 203 5 per 1000. Terus ini 100 kan dibalik ya, per 5. Nah, kalau ada angka kayak gini, angka 0, ini 0, langsung aja dicoret, dihapus. Nah, dihapus, red. Terus tinggal ini dibagi. 2035 dibagi 55. Nah, kalau merasa kesulitan bagi lama ya, ini aja langsung 2035. Kalau dulu istilahnya poro japit. Poro japit dibagi 55. Nah, ini 20 kan, kalau ini bilangan pembaginya itu sudah puluhan, berarti ini langsung puluhan, 20. Kalau nggak bisa berarti 20 kan lebih kecil dibandingkan 55, berarti langsung ke sini. Oh, ratusan, berarti 203 dibagi 55. Kalau ditulis 4, nanti lebih dari 203, maka ya ditulis 3 aja. Nah, yang hasilnya di bawah 203. Hasilnya di sini adalah 165 ya. Nah, kan masih ada sisa nih. Masih ada sisa, langsung aja dikurangi di sini. Nah, dikurangi. Nih, 203 dikurangi 165. Ini kan 3 dikurangi 5 nggak bisa, berarti pinjam. Loh, ini kan 0, berarti pinjam depannya lagi, berarti ini jadilah 10. Ini dipinjam 1, berarti 10. Terus dipinjam ini 1, berarti ini 13. Ini jadi 9, ini 1. Ini 13 dikurangi 5, 8. Terus ini tadi 9 ya. Kok 9? Iya kan sudah dipinjam 1. 9 dikurangi 6, 3. Nah, yang ini sudah habis, kan sudah dipinjam tadi belakangnya. Nah, 38 dibagi 55 nggak bisa. Kenapa? Karena lebih kecil, berarti yang 5 turun. Nah, 385 dibagi 55, berarti hasilnya adalah 7. Nah, dicoba dikalikan, kalau pas ya alhamdulillah. 7 kali 5, jangan sampai punya utang. 7 kali 5, 35, nyimpan 3. Terus 7 kali 5, 35, simpanan 3-nya tadi ditambahkan sini. Oh iya, 38. Alhamdulillah pas 0. Jadi kalau melakukan pembagian ini harus sampai 0. Jadi hasilnya berarti di sini 37 per 10. Loh, kok 10? Iya kan, 0 ini hilang. 0 ini hilang, berarti tinggal 0. Nah, 10. Nah, kalau gini ditulis desimalnya berapa? Ditulis desimalnya adalah 3,7. Loh, kok bisa 3,7? Iya, ini kan nolnya 1 nih ya, berarti ini komanya jadi 1, 3,7. Terus berikutnya nomor 7. Nomor 7 di sini pengurangan lagi. 53,56 dikurangi 36. Nah, kalau kayak gini kan sama nih posisinya, sama-sama puluhan, berarti 36,973. Ini dikurangi ya, seret, dikurangi. Nah, kalau kayak gini gimana? 0 dikurangi 3. Kan ini kalau ditulis ada 0-nya. Kalau nggak tulis ya nggak masalah. Nah, kalau 0 dikurangi 3 gimana? Ya tetap pinjam depan. Jadi harus pinjam depan. Kalau pinjam depan berarti ini dipinjam, kan sini 1, ini tinggal 5. 10 dipinjam 3 berarti 7.
5 dikurangi 7, loh nggak bisa. Ya berarti pinjam depannya lagi. Ini jadi 4. 15 dikurangi 7, 8. Terus 4 dikurangi 9, loh nggak bisa lagi, kan lebih kecil. Nah berarti pinjam depannya lagi. Ini berarti tinggal 2. 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Komanya tetap ditulis. Nah, ini koma ya. Terus ini 2 dikurangi 6, loh nggak bisa lagi, pinjam depan lagi. Berarti ini 4. Nah, 12 dikurangi 6, 6. Ini 4 bisa dikurangi 3. Berarti berapa? 1. Hasilnya adalah 16,587. Soal ke-8. Soal ke-8, 1,25 dikuadratkan. Nah, kalau ada bilangan desimal dikuadratkan, triknya komanya disimpan dulu, komanya di skip dulu. Berarti sebenarnya kan 125 dikuadratkan. Nah seperti ini, dikuadratkan 125 dikuadratkan. Nah hasilnya berapa? 125 dikuadratkan, ya berarti 125 dikali ya titik 125. Saya kalau sudah angkanya banyak gini butuh alat bantunya ya kayak gini, 125. Kalau mau pakai kalkulator ya silahkan, tapi pada saat kalau mau ikut tes TPA, tes potensial akademik, tes psikotes atau tes mau CPNS-an dan sebagainya, kan nggak diperbolehkan menggunakan alat elektronik. Semuanya kan pakai oret-oretan. Jadi dibiasakan aja, dibiasakan dari sekarang kalau mau menghitung ya nggak pakai kalkulator. Tapi kalau memang dibutuhkan, oh ini butuh cepet nih, nggak ini ya silahkan. Tapi membiasakan diri, melatih, tujuannya melatih itu perlu ya. Jadi saya di sini ngasih trik, matematika itu memang katanya sulit dan sebagainya. Enggak, kalau kita terbiasa, dilatih, insya Allah lancar. Jadi memang mau mencapai suatu, misalkan kalian punya rumah nih, nah teman-teman punya rumahnya lantai 3. Nah untuk mencapai ke lantai 3 kan butuh naik tangga ya, agar bisa mencapai ke lantai 3. Atau kalau mau cepet nih pakai lift. Nah itu bagi orang-orang yang punya bondo atau istilahnya punya kemampuan untuk bangun lift. Nah tapi yang jelas jangan menggunakan cara yang nggak baik, yaitu pakai tali terus lewat jendela. Nah itu nanti dikira maling. Nah, cara seperti itu jangan. Cara yang paling baik adalah yaitu tadi, naik tangga satu persatu. Itu pesan yang pernah saya dapatkan saat belajar juga. Jadi kita gunakan cara yang boleh, cara instan boleh, tapi lebih baik adalah cara yang wajar, dilihat orang itu wajar. Jadi naik step by step, tangganya satu. Oh mau cepet lagi, oh pakai lift, ya monggo ya. Cara itu banyak ya. Oke, saya lanjut ke sini. Nah di sini 125 kali 125 berarti 25, nyimpen 2. Terus 2 kali 5 10, 12, nyimpen 1. Tambahannya jangan lupa disimpan, terus ditambahkan lagi berikutnya. 5 kali 1 5, tambah simpanannya 6. Terus dilanjut lagi nih, tadi nih, terus dilanjut lagi ke sini, berarti nanti ditulis di sini hasilnya. 5 kali 2 10, nyimpen 1. 2 kali 2 4, simpanannya tadi berarti 5. Terus 2 kali 1 2. Ini nggak ada simpanannya tadi karena sudah ditulis semua. Berikutnya ini 5 kali 1. Nah, berarti ini geser ke sini. 5. 2 kali 1 2. Terus 1 kali 1 1. Nah,
Terus dijumlahkan 5, 2, 16, Masya Allah, 16, simpan 1, simpanannya tadi ditambahkan ke sini, seret, berarti 5, 1. Oke. Nah, barulah komanya di ini. Kalau di sini tadi komanya di belakang digitnya itu 2, berarti kalau dikuadratkan ya berarti jadi 4. Nah, maka di sini hasilnya adalah dari belakang ya. 1, 2, 3, 4. Maju sebanyak 4 langkah. Ya, dari belakang maju ke depan sebanyak 4 langkah. Hasilnya adalah 1,5625. Ya. Terus berikutnya kuadrat dari 0,12. Berarti kalau saya tulis 0,012 dikuadratkan, maka di sini yang ditulis adalah 12 kali 12 ya. Komanya di skip dulu. 12 kali 12. 12 kali 12, ingat saya ya, ini 144. Kalau ingat, jadi dulu waktu di dasar, sekolah dasar itu pasti disuruh menghafal bilangan 1 sampai 10 dikuadratkan. Nah, jadi terus 11 sampai 20 dihafal juga. Nah, akhirnya ini nggak perlu dihitung. Kalau mau dihitung silakan. Tapi ini sudah insya Allah benar 144. 12 kali 12 itu 144. Nah, ini komanya. Nah, ini kan 3 nih digit belakangnya, berarti 3 dikalikan 2. Nah, dikalikan 2 berarti nanti komanya sebanyak 6 langkah ke depan. Berarti ini 6 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berarti 0, nah, komanya di sini nih. 0, 0, 0. Nah, maka hasilnya adalah 0,123 144. Seperti itu. Terus yang terakhir berikutnya kuadrat terus dikurangi. Jadi itu kalau saya tulis ya. Maaf. Yang terhapus ini. Astagfirullahaladzim. Padahal mau membersihkan ini loh, notepad-nya. Nah, berikutnya ini 8,4. Nah, kuadrat dikurangi 1,6 kuadrat. Nah, bahas seperti ini itu ada trik yang paling mudah biar nggak lama, biar nggak mengalihkan. Tapi kalau mau cepet ya silahkan. Berarti 84 dikuadratkan, 16 dikuadratkan, terus hasil ini dikurangi. Ini cara panjang ya, berarti 84 dikalikan 84. Ini cara panjang. Terus 16 dikalikan 16. Ini cara panjang. Kan lumayan lama nih ngitungnya. Nah, hasil ini terus dikurangi. Jangan lupa komanya ya. Jangan lupa koma. Hasil ini terus dikurangi. Nah, cara cepatnya gimana? Jadi ada rumus. Jika ada A dikuadratkan dikurangi B dikuadratkan, maka rumus matematikanya adalah sama saja A dikurangi B dikali dengan A plus B, kayak gini. Ini rumus. Tuh, kita coba nih antara hasil ini dengan isi sama enggak. Sekarang kita kalikan dulu. 84 dikalikan 84 sama dengan 16, nyimpan 1, 32, tambah simpanannya berarti 33, 8 kali 4 32, geser ke kiri, jangan lupa di simpanan tadi 3, yang ditulisannya 2, yang ditulis yang belakang sendiri. Terus 8 kali 8 64, tambah 3 67.
6, 5, 10, 7. Benar ya? 6, 5, 3 tambah 7, 10. Simpanannya tadi 1, berarti 7. Komanya berarti ini 1. Dikalikan 2 berarti jadi 70,5. Ini hasilnya, 70,5. Terus yang 16 sekarang. 16 dikalikan 16 sama dengan 256. Seingat saya ya. Kita hitung aja. 36, simpan 3, 6 kali 1, 6, berarti 9. 6 kali 1, 6. 1 kali 1. 6, 5, simpanan tadi 1, 2. Nah, komanya kan ini 1. Dikalikan 2 komanya, berarti 2,5. Nah, hasilnya adalah 9 ini. Seret 9. Kita coba yang ini, sama enggak? 8,4 dikurangi 1,6. Terus ini dikali 8,4 ditambah 1,6. Berarti ini 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Simpan, pinjam depan ya, 14 dikurangi 6. Terus ini 7 dikurangi 1, 6. Kemudian ini maaf, saya ada yang salah. Kok 70, ini salah, maaf. Ini salah. Ini salah ya. Ini kan dikurangi. Berarti 70 ini satuan, ini 0, berarti 68. Maaf, saya salah. 68. Ini 6,8. Terus ini 8,4 tambah 1,6 berarti sama dengan 10 ya. Jadi kalau ditulis 4 tambah 6, 0, nyimpen 1, 1 tambah 1 tambah 8, 10. Koma di belakangnya ada 0, itu bisa nggak ditulis, nggak apa-apa. Nah, 6,8 kali 10 hasilnya, oh iya sama, 68. Itu caranya ya. Ada 2 cara. Boleh menggunakan seperti ini, langsung 84 kali 84 dikurangi 16 kali 16. Nah, tinggal komanya nanti. Atau cara yang kedua pakai seperti ini rumusnya. Ini rumus matematika. Jadi memang matematika itu ya harus sering mengingat rumus. Tapi kalau nggak mau mengingat ya sering latihan, terus nanti lama-lama ingat dengan sendirinya. Oke. Hasilnya adalah 68. Itu yang bisa saya sampaikan terkait bilangan. Insya Allah yang bilangan sudah selesai. Nanti akan saya bahas lagi karena bab berikutnya adalah himpunan ya. Tonton terus. Jika butuh request untuk materi apa, minta diperjelas, silahkan dikomentari. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.